Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh kasih dan sukacita kami menyambut kedatangan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian dalam ibadah syukur perayaan HUT GKT Ampenan yang ke-50 tahun dengan tema Dia yang memulai, Dia yang terus menyertai. Gereja adalah persekutuan orang percaya di mana setiap pribadi melihat dirinya sebagai alat kasih Tuhan bagi sesama dalam keutuhan kebersamaan. Itu adalah dambaan kami ketika GKT Ampenan didirikan. Mari bersama-sama kita memulai ibadah syukur pada pagi hari ini dengan bersaat teduh bersama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah memperingati hari ulang tahun GKT Ampenan ke-50 pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Name above all names, King of Kings and Lord of Lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kita semua, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah. Mari kita bersama memujikan pujian ini. Bumi
mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 63 ayat 4 dan 5, demikian firman-Nya. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Segala sesuatu yang dimulai dan dibangun pasti disertai dengan harapan-harapan. Demikian pula dengan dibangunnya GKT Ampenan yang memiliki visi menjadi gereja yang dimuridkan untuk memuliakan Allah. Dalam perjalanannya selama 50 tahun, GKT Ampenan menjadi tempat beribadah dan bertumbuh bagi sekian banyak jemaat yang terdahulu sampai yang ada sekarang. Tidak hanya itu, gereja kita boleh menjadi wadah bersosialisasi jemaat sebagai satu keluarga GKT Ampenan. Semuanya ini hanya karena kekuatan dan pertolongan Tuhan yang menopang dan menyatukan kita semua. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, sepatutnya lah kita juga menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Seringkali kita menyia-nyiakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini, pagi ini, Allah kita yang penuh kasih itu menanti kita untuk datang mengaku dosa di hadapannya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan berdoa bersama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami datang bersehati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tatkala kami melihat dan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, bahkan memimpin gereja kami sampai hari ini, kami boleh memperingati 50 tahun gereja kami ada. Luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Namun demikian kami menyadari sebagai gereja-Mu, kami adalah manusia yang lemah, yang sering kali jatuh di dalam dosa, bahkan dosa yang sama. Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami belum melakukan visi dan misi Tuhan untuk kami bersaksi, menunjukkan siapa Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam kata-kata kami, di dalam pikiran kami, di dalam perbuatan kami. Masih sering kami mendukakan hati Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami memohon pengampunan. Karena hanya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Oleh pengorbanan-Mu di kayu salib kami boleh diselamatkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan beri kami terus kekuatan-Mu, supaya kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengaku dosa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Sebagai hamba Allah, saya akan sampaikan berita anugerah untuk kita sekalian yang terdapat di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru untuk minggu ini yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama, mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23. Ya, saya akan bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya akan bacakan sekali lagi, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama diberkati melalui penampilan tim band junior yang akan menyampaikan pujian, menyatakan kebaikan Tuhan dan jangan lelah. Kepada tim junior GKT Ampenan, saya persilahkan.
Luar biasa talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Mari sebagai orang tua terus kita dukung agar anak-anak kita semakin diberkati dan dipakai Tuhan lebih heran lagi. Terima kasih untuk tim junior, semangat untuk melayani Tuhan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca litani syukur secara bergantian. Saya membaca bagian P, sedangkan jemaat akan membaca bagian C. Kita akan mulai. Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas segala karya dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Engkaulah yang menyertai gereja kami hingga kini. Anugerah-Mu bagi kami sungguh tak terhingga. Kami bersyukur GKT Ampenan 50 tahun dan Engkau senantiasa ada di setiap pergumulan yang dialami GKT Ampenan, baik dalam suka dan duka. Tidak sekalipun Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau ya Allah, sebab Engkau telah menjadikan kami mampu menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa berkarya melalui GKT Ampenan. Terpuji, kami bersyukur atas setiap pelayan yang setia melayani dan mempersembahkan hidup mereka demi kemuliaan-Mu melalui GKT Ampenan. Terpujilah Tuhan yang telah menyediakan dan mencukupkan segalanya. Bersama-sama, sungguh kami bersyukur dan memuji Engkau ya Allah, Tuhan Sang Pemilik GKT Ampenan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau hari ini GKT Ampenan boleh memperingati ulang tahun yang ke-50, suka dan duka dihadapi, tapi percaya bahwa Allah senantiasa menyertai dan melindungi, karena Dia adalah gunung batu kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandus selamaku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandus selamaku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi.
Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, pagi hari ini juga tim paduan suara GKT Ampenan akan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kepada tim paduan suara saya persilakan.
Terima kasih kepada tim paduan suara GKT Ampenan, terus semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu, tak ketinggalan juga anak-anak kita di sekolah minggu akan memberikan persembahan pujian. Mereka akan menyatakan bahwa akulah anak sekolah minggu GKT yang harus membawa terang. Ayo anak-anak silakan ke depan. Terima kasih, anak-anak tetap di sini karena Bapak Pendeta akan berdoa berkat ya kepada Pak Pendeta, dipersilakan. Mari anak-anak kita akan berdoa ya. Kami bersyukur Bapa di surga untuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan terus memelihara anak-anak ini, karena melalui anak-anak inilah warisan iman kami akan berikan untuk terus memegang tali tongkat estafet pelayanan di GKT Ampenan secara khusus. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati studi, memberkati orang tua, dan memberkati kehidupan masa depan mereka. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai anak-anakku sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Anak-anak terima kasih, boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mereka adalah generasi penerus gereja kita. Mari terus kita bina mereka, kita bimbing mereka bertumbuh semakin kuat iman di dalam Kristus. Dia yang memulai, Dia yang terus menyertai. Filipi 1 ayat yang ke-6. Demikianlah tema firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita pujikan hidupku adalah penyembahan. Persembahkan
Suhartoyo, saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 50 berarti usia yang sudah tidak muda lagi. Saya tidak tahu kalau manusia itu umur 50 itu biasanya harus mulai berhati-hati, ya kan? Harus mulai mengatur dan mengurangi. Kalau ibarat soal makan itu harus direm. Ya Pak dokter ini. Kebetulan ada Pak Dokter Dimas ini, bagaimana?
tulangnya mulai cekak-cekot biasanya ya. Tulangnya yang lutut ini mulai tidak kuat. Mungkin bagian sisi dokter yang lain harus menjaga, tidak boleh kekurangan dan kelebihan ini dan itu. Umur 50. Kalau manusia, nah kalau gereja itu bagaimana? Saya selalu mengatakan gereja itu semakin tua, beloknya itu semakin sulit. Ya, coba kalau kita lihat gereja-gereja tua itu kalau mau dibelokkan itu kan harus pelan-pelan, ya kan? Harus pelan-pelan. Sesuatu yang baru, mungkin itu bisa metode, mungkin itu bisa cara atau apapun juga, tidak mudah untuk diterapkan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, kita terus memikirkan sampai stres, sampai depresi mungkin ya, yang tidak bisa dikatakan. Kita mau pakai cara ATM, ya toh? Amati, tiru, lalu apa? Melakukan, menerapkan. Tetapi itu pun tidak mudah. Ya. Oleh karena itu, saya harapkan ini menjadi perenungan kita. Kita ingin kembali seperti gereja yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Kita membaca bergantian. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11. Saya ayat yang ketiga, jemaat ayat yang keempat, demikian sampai ayat yang ke-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Dan ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Silakan jemaat. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, dan oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menyelidiki kami semuanya, menolong kami semuanya dalam ibadah syukur anniversary GKT Ampenan ke-50 ini ya Bapa. Kami diteguhkan, kami dimotivasi, kami ditegur agar kami kembali bergereja, hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Filipi dikenal dengan The Book of Joy atau sebutan kitab sukacita. Mengapa disebut dengan sebutan kitab sukacita? Karena hampir semua pasalnya, bukan hanya hampir, seluruh pasalnya itu berbicara tentang sukacita. Yang pertama kalau kita perhatikan pasal 1 itu sukacita di dalam penderitaan. Pasal yang kedua sukacita di dalam melayani Tuhan. Pasal yang ketiga sukacita karena percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat sukacita karena berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita.
Senang apa enggak kalau 4 pasal ini berita sukacita? Oh pasti senang. Tetapi yang perlu kita selidiki lebih dalam sebenarnya adalah ungkapan sukacita ini disampaikan oleh Rasul Paulus bukan di dalam keadaan yang nyaman, bukan dalam keadaan yang enak. Tetapi Paulus pada saat itu sedang berada di dalam penjara di Roma. Dia mengirimkan surat Filipi ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang ada di sana, mereka perlu dimotivasi. Mereka perlu diingatkan, mereka perlu diteguhkan. Walaupun Paulus sendiri sedang dipenjara, tetapi dia menyampaikan motivasi berita sukacita kepada jemaat di Filipi. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6, kita akan fokus di dalam ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku yakin dengan sungguh-sungguh, sepenuh hatiku, sepenuh hidupku. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskan sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus datang. Paulus melihat bahwa jemaat di Filipi bukan jemaat yang tenang, bukan jemaat yang aman, karena mereka diperhadapkan juga dengan tantangan penderitaan karena iman kepada Yesus. Mereka juga diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang menentang kekristenan pada waktu itu. Paulus memberikan satu motivasi, ada satu keyakinan yang harus engkau miliki sebagai gereja Tuhan. Hari ini saya yakin kalau kita bisa merayakan 50 tahun, bukan dalam suasana yang nyaman. Walaupun nanti kita ada makan rawon, ya toh, 30 kilo dagingnya dimasak sendiri. Nanti jangan pulang dulu ya, rawon, siapa yang habiskan rawon 30 kilo, kolesterol naik nanti. Ada TV flat, door press. Ada apa lagi? Saya dengar ada sepeda motor listrik ini. Saya usulkan kalau sepeda motor listrik jangan diberi door press, berikan ke saya saja. Supaya goesnya ini tambah banter. Nah, di guyonan. Jadi dalam rangka ulang tahun 50 tahun ini kita ini harus dimotivasi. Kita ini harus menjadi gereja yang punya keyakinan. Keyakinan yang pertama, yaitu Dia yang memulai. Bapak Ibu, cikal bakal jemaat Filipi ini adalah hasil perjalanan misi Paulus yang kedua. Paulus bersama Silas, bersama Timotius dan Lukas melakukan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus ini berjumpa dengan yang namanya Lydia. Lydia mendengar berita itu, lalu Lydia mengambil keputusan untuk percaya dan dibaptis oleh Paulus. Lalu dari keluarga yang namanya Lydia ini, gereja itu berkembang. Inilah cikal bakal gereja Filipi. Disitulah jemaat itu berdiri. Namun kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, ketika jemaat itu sudah berdiri, sudah besar, bukan hanya Lydia, tetapi banyak yang jemaat-jemaat baru. Ketika Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dia tidak berkata, jemaat ini aku yang memulai. Bersama asistenku, bersama anak buahku. Tidak bersama kata seperti itu. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 ini, Paulus berkata, Dia yang memulai. Siapa dia ini? Dia ini adalah Yesus Kristus. Dia yang memulai pekerjaan baik. Pekerjaan baik, ergon, agaton. Tidak merujuk pada partisipasi jemaat. Pekerjaan baik ini, tetapi merujuk kepada karya Allah,
Ketika Allah memanggil umatnya, Allah memberikan anugerah keselamatan. Respon umatnya adalah percaya, lahir baru. Itulah pekerjaan baik. Awal itu sudah terjadi. Disinilah Paulus memberikan satu keyakinan. Hai jemaat di Filipi, Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu itu. Oh, luar biasa ini. Kalau semuanya kita ini seperti Paulus, siapa sih yang memulai GKT yang benar? Memang ada tokoh-tokoh. Nanti kita akan lihat. Tetapi kita harus punya konsep satu keyakinan. Kebenaran yang harus kita pegang. Dia yang memulai. Yesus Kristus itu yang memulai. Ini adalah gambaran bahwa Paulus ini adalah orang yang rendah hati. Ini adalah gambaran Paulus ini adalah orang yang tidak mau jasanya itu selalu dikenang. Karena gereja Tuhan berdiri karena Dia yang memulai. Kalau semua ini ada di dalam kepala saya dan jemaat sekalian, di dalam semangat kita melayani, Dia yang memulai, maka gereja ini akan sejahtera, akan aman. Karena kita percaya tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang merasa aku yang harus dikenang, aku yang harus senantiasa disebut namaku, aku yang harus senantiasa begini. Dia yang memulai. Ini adalah sebuah keyakinan. Seringkali saya ditanya ya sama teman-teman, GKT itu gereja apa sih? Ada loh, orang nggak ngerti GKT ya maklum lah ya. Apa GKT itu sama dengan gereja-gereja lain? Sepertinya hamba Tuhannya itu punya investasi di situ. Sepertinya hamba Tuhannya itu punya kekayaan di situ. Tidak loh, saudara. Kita selalu menata gereja ini adalah milik bersama. Kita punya organisasi yang berbeda dengan mereka. Jadi jangan takut. Kalau kita memberi persembahan, itu bukan langsung otomatis masuk ke rekening saya, bukan. Tetapi semua dikelola. Karena apa? Gereja ini miliknya Tuhan. Paulus juga pernah berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau kita belajar kembali seperti Paulus, ketika dia berkata kepada jemaat di Korintus yang selalu bergejolak, menonjolkan karunia-karunia, egonya terlalu tinggi, Paulus mengingatkan, dia loh yang lebih besar. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Dan pemiliknya adalah Tuhan. Kita ini hanya hamba-hambanya Tuhan. Seringkali bahasa pasar itu yang seringkali dulu dosen saya itu ngajarkan, kamu itu kacung-kacungnya Tuhan. Tahu ya? Apa itu kacung? Kacung. Saya pernah mendengar kata kacung itu ya. Maafkan ya, waktu saya masih SD itu kan senang jalan-jalan di pasar itu ya. Dulu SD itu ke pasar. Kalau pulang itu sering ada orang ngangkat beras dari truk. Lalu laupannya ngomong, kacung-kacung, ayo siap itu datang. Kalau kita sadar, kita ini rekan sekerja, hamba-hambanya Tuhan, maka tidak ada sikap-sikap penonjolan diri. Karena kita ini sadar, punya keyakinan, Dia yang memulai. Yang kedua, keyakinan apa yang ingin diajarkan oleh Rasul Paulus? Dia yang meneruskan dan akan meneruskan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan
meneruskan sampai kedatangan Tuhan. Itu kalau saya terjemahkan. Paulus memberikan motivasi kepada jemaat di Filipi. Mereka harus sadar bahwa gereja Tuhan itu adalah milik Tuhan, dimulai oleh Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan meninggalkan gerejanya. Dia yang akan terus meneruskan. Oleh karena itu, di dalam doa-doa Rasul Paulus di dalam bagian ini kan doa, ya toh, harapan. Doa Paulus itu yang pertama, Paulus berdoa mengucap syukur. Ayat 3-4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat akan kamu. Yaitu mengingat akan jemaat di Filipi. Karena apa? Jemaat Filipi itu bukan miliknya, tetapi milik Tuhan yang terus dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-9, aku berdoa supaya jemaat Filipi makin melimpah dalam kasih-Nya. Kenapa doanya seperti ini? Karena di situ ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Lalu doa yang ketiga, Paulus berharap agar jemaat itu bertumbuh dalam firman-Nya. Ayat 9b sampai 10a. Sehingga mereka mampu membedakan yang salah dan yang benar. Paulus merindukan akal hal ini. Kalau kita perhatikan slide dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Coba slide-nya dikeluarkan. Tantangan gereja itu memang ada dua. Halo, yaitu penganiayaan dan ajaran-ajaran sesat. Itu dari dulu, tantangan gereja kan seperti itu. Tetapi hari ini banyak juga tantangan dari dalam. Kadang itu membuat kita takut, khawatir, kejut, dan sebagainya. Tantangan hari ini yang lagi viral, tantangan gereja itu apa? Apa? Para lansia? Apa? Padus? Gereja bagaimana? Wah, nyanyinya itu, kalau nyanyi itu rasanya di laut yang bagaimana? Seram. Tahu seram ya? Seram itu bukan seram. Serobodu, ngeri saya. Coba diklikan. Tantangan gereja hari ini yang lagi viral ini adalah judi online. Yang terlibat segera bertobat. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan juga terlibat judi online. Karena kalau kita lihat laporan yang disampaikan oleh Menteri Polhukam, jajaran, tidak ada jajaran pendeta, penginjil, enggak. Puji Tuhan. Sampai-sampai Presiden Jokowi membuat yang namanya Satgas Judi Online. Ini kan berarti gawat ini ya. Ini sesuatu yang membahayakan ini. Bagaimana dengan gereja Tuhan hari ini? Diperhadapkan dengan seperti ini. Memang judi online ini adalah kondisi yang membuat manusia ini bagaimana ya, memang itu semacam jalan yang mungkin mereka pilih supaya cepat soge, cepat kaya, atau main apa itu uangku nganggur ya, atau tak buat judi online saja, siapa tahu tambah kaya, atau macam-macam. Ini adalah tantangan gereja. Kalau gereja ditanya judi online itu boleh apa enggak? Halo, enggak boleh katanya Gladys. Pak Indra? Tidak boleh. Kekristenan bukan ngomong boleh, tidak boleh saja. Lebih dari tidak boleh. Karena firman Tuhan, masih ingat firman Tuhan, apa yang kamu lakukan? Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kan bisa saja judi online ini, aduh Pak Pendeta saya ini kepepet. Orang gereja tidak bisa nolong saya loh Pak Pendeta. Saya ini sedang dikejar-kejar hutang. Alasan saya itu baik. Kalau saya dapat judi online ini, malah saya berikan perpuluhan. Mau apa enggak? Menang gitu 1 M diberi 100 juta ini. Mau apa enggak GKT yang menang gitu? Mau gitu ya. Untuk Pak Pendeta nanti berapa persen lah? Doakan.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu mengajarkan apapun yang kamu lakukan, apapun itu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Judi online itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi Alkitab ini bukan mengajarkan cuma ya boleh tidak. Nanti mereka itu bisa main itu ya, ayat ini boleh, bisa tempur di situ. Tetapi yang lebih penting adalah seperti yang diajarkan oleh Paulus dalam bagian ini, sehingga kamu dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar. Inilah panggilan gereja, harus punya keyakinan, meneruskan, mana yang salah, mana yang benar. Ini berbicara tentang apa? Paulus ini sedang berbicara tentang progresivitas hidup orang Kristen. Dia yang memulai, kamu diselamatkan, lahir baru. Dia yang akan meneruskan, engkau yang akan terus dikuduskan. Progresivitas nampak. Maka melalui bagian ini, saya harus katakan begini, kalau gereja mengalami kesulitan, kita harus minta tolong kepada Tuhan. Karena seperti kata firman Tuhan, Dia yang meneruskan. Saya yakin perjalanan ke depan itu tidak mudah. Saya tidak tahu kapan kita dirayakan sedikit mewah. Mungkin kalau sudah 50 berapa tahun lagi? Biasanya 50 kan mas berapa tahun lagi? 75 mungkin saya sudah rip ya, 25 tahun. Atau 60 ya mungkin sudah tatuk-tatuk gitu. Tetapi yang lebih penting adalah Dia yang meneruskan. Dia yang menguduskan kita. Dia yang menolong kita. Kalau hari ini kehidupan gereja kita mengalami persoalan, ingat Dia yang meneruskan. Berarti Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hari ini kita sedang menghadapi perjalanan yang terjal, jangan berhenti. Kalau hari ini kita menghadapi penolakan, beban berat, mintalah tolong kepada Tuhan. Karena Dia yang akan meneruskan. Dia yang memulai, Dia yang akan meneruskan. Tidak perlu ragu, tidak perlu mundur. Allah yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita. Allah yang melanjutkan dan Allah yang akan menumbuh kembangkan. Yang akan membuat kita final sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk yakin, percaya bahwa Allah yang memulai dalam segala pekerjaan baik dalam kita, Dia jugalah yang akan meneruskan dan menyelesaikan sampai pada akhir. Anniversary GKT Ampenan ke-50, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Evangelis Ganda Dolok Saribu bisa berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Kepada Bapak Pendeta Soehartoyo, juga kepada Evangelis Ganda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hari istimewa ini, Saudara Deven juga akan memberikan persembahan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kepada Saudara Deven, dipersilakan. Shalom jemaat sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita GKT Ampenan yang ke-50 tahun. Mari kita berikan tepuk tangan buat penyertaan Tuhan kita.
Semua itu dapat terjadi karena penyertaan dari Tuhan kita yang ajaib. Amin. Sebuah lagu yang berjudul Praise untuk memuji nama Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. I praise in a valley, I praise on a mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when I'm surrounded, I praise when I'm numbered. 'Cause my praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I gotta praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. I gotta praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. My soul. Shalom semua. Luar biasa sekali ya persembahan pujian dari saudara kita Devon. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Devon. Ya, benar sekali ketika menyaksikan Devon menyanyi, terbersit rasa syukur di dalam hati saya. Luar biasa, sekalipun sekarang berkarir di ibu kota, tetapi tetap tidak pernah meninggalkan Tuhan dan memuji Tuhan senantiasa. Tetap semangat melayani Tuhan, karena Tuhan punya rencana indah di dalam hidup Devon. Dulu anak sekolah minggu kita Bapak Ibu, sekarang tetap milik kita ya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan,
saatnya kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang didasari dengan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita akan memberikan persembahan sambil memujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mohon jemaat pria menyanyikan pujian ini. Terima kasih. Dipersilakan kamu wanita, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Bersama-sama. Terima kasih Yesusku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Mohon dengan kasih Bapak Albert bisa memimpin kita dalam doa persembahan.
kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk menaikkan doa persembahan, doa syafaat kita. Mohon kesediaan Losana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh melihat anugerah, kami boleh melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja di tempat ini, bagi GKT Ampenan. 50 tahun Tuhan boleh menuntun, 50 tahun Tuhan boleh menyertai, sehingga gereja ini boleh berkarya sampai saat ini, gereja ini boleh berdiri dengan tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebat kami sebagai hamba Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami sebagai jemaat, ataupun bukan karena kuat dan hebat kami sebagai majelis, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa gereja ini boleh berdiri dengan tegak sampai hari ini, semua karena penyertaan dan anugerah-Mu semata. Kami terus berdoa kiranya di usia yang ke-50 tahun, gereja ini boleh terus Tuhan pakai dengan hebat, Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi jemaat, menjadi berkat bagi dunia ini di tengah berbagai pergumulan dunia yang sangat-sangat menakutkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segenap komisi yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya setiap komisi pun boleh semakin bertumbuh, mengenal Tuhan lebih baik hari lepas hari. Berkati juga setiap para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada setiap kami semangat dan juga sukacita di dalam melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati, menuntun dan menyertai gereja ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pelayanan di tempat ini, maka mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menyertai. Terima kasih Tuhan, segenap kami sebagai jemaat, Tuhan terus menolong kami, memberkati kami, punya hati yang terus mengasihi gereja ini, punya hati yang terus terbeban untuk membawa gereja ini lebih baik hari lepas hari. Kami percaya Tuhan dan kami mengaku bahwa sebagai manusia kami juga memiliki keterbatasan di dalam kehidupan berjemaat. Tetapi Tuhan kiranya menolong kami di tengah berbagai perbedaan apapun yang ada di gereja ini. Kami terus saling mengasihi satu sama lain sebagai keluarga di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya gereja ini juga boleh menjadi wadah yang baik, di mana kami boleh berkumpul sebagai keluarga yang saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Losana yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, Bapak Ibu dan Losa Vivi, saat inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Ya, Kita betul. akan bersama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-50. Iya, kira-kira jemaat tahu enggak gereja kita ulang tahunnya tanggal berapa? Tepatnya tanggal berapa? Wah, luar biasa. Ya, tanggal 20. 20 apa Bu? Ngomong-ngomong 20. Juni. Tahunnya? Oh tahu, ternyata pinter matematika juga Gladys. Losa Vivi tahu nggak yang menjawab pertama itu siapa? Tahu dong, Ai Kuehun. Luar biasa, bisa menjawab dengan tepat karena ternyata beliau adalah salah satu dari dibilang pewaris karena Anak dari perintis ya, iya, perintis gereja benar kita. sekali ya. Siapa yang tahu namanya coba? Jangan dikasih tahu Bu Kuehun. Ayo, siapa yang tahu? Mungkin gini dulu, kalau Bapak Ibu tahu Oh, ya, enggak boleh kalau penatuan, enggak boleh. nggak boleh orang dalam, Enggak boleh orang dalam. Ayo, siapa yang Ya. tahu? Nanti dikasih hadiah sama Bu Lili, nanti minta ke Bu Lili. Siapa yang tahu? Ayo. Ya, nggak boleh Oh, nanya. iya boleh. Siapa Bu? Hah? Siapa? Ya, pinter 100 tepuk tangan. Wah, minta hadiah sama saya. Nanti saya lupa dicari Bu Lili ya. Kalau dulu Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama pernah mengeluarkan satu kalimat, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki jas merah.
jangan melupakan sejarah. Bapak Ibu, gereja kita juga berdiri hingga saat ini bukan saat ini saja, tetapi ada perintis yang memulainya. Kita pun harus mengingat siapa yang memulai supaya kita tidak seperti kacang lupa kulitnya gitu ya. Iya. Mungkin sekarang kita melihat dulu ada penampilan video selayang pandang yang akan ditampilkan. Saya persilakan tim multimedia. Selayang pandang GKT Ampenan. Mari kita saksikan bersama. Ya, dari foto-foto ini kita bisa lihat ya, awal dari GKT Ampenan, yaitu pada tanggal Kamis 20 Juni 1974. Peletakan batu pertama dipimpin oleh Pendeta Mangku Harjo dari GPIB Immanuel. Ini ya, pembangunan pagar keliling GKT Ampenan pada tanggal 20 September 1983. Kemudian pembangunan RSG yang berdiri sekarang. Nah ini, almarhum Pendeta Sugiono dan Evangelis Ruth. Nah ini pentabisan pertama ruang serbaguna. Oh sudah ternyata. Ya, mengikuti kemajuan teknologi, gereja kita juga bisa diikuti melalui media sosial yang tadi ditayangkan, bisa di IG. Masih ada videonya. video. Ya. Saya bekerja di GKT Ampenan sudah lama ya, dari selepas SMA. Dan saya bergereja di GKT Ampenan selama 29 tahun. Merasa senang karena saya dipercayakan menjadi pengurus usia indah GKT Ampenan. Pernah jadi pengurus, banyak majelis, mungkin 2-3 periode sudah. Kekeluargaan yang sangat erat sekali. Jadi saya di GKT Ampenan ini rumah yang paling nyaman. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, gerejaku telah mencapai titik ini dalam perjalanan panjangnya. Generasi demi generasi telah datang dan pergi. Masing-masing menyumbangkan cerita dan warna tersendiri dalam sejarah gereja ini. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, dan setiap pelayanan yang diberikan telah membentuk gereja ini menjadi seperti sekarang. Gerejaku kini telah berusia 50 tahun. Usia yang sudah cukup matang dan dewasa. Mungkin di momen ini aku perlu merenung dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan melalui gereja ini? Apakah aku sudah memberikan yang terbaik dengan semua karunia yang aku miliki? Atau mungkin selama ini aku terlalu larut dalam zona nyaman dan merasa acuh terhadap rencana Tuhan bagi gereja ini. Aku berharap gereja ini akan terus berkembang dan menjadi tempat di mana kita saling mengasihi, bertumbuh dalam iman, berbagi suka dan duka, serta menjangkau lebih banyak orang untuk mengenal Tuhan. Dengan anugerahnya dan dengan kesatuan hati dan iman dari kita semua, aku yakin gereja ini dapat memberikan lebih dari yang pernah kita bayangkan. Aku rindu suatu saat di masa tuaku nanti, aku boleh tersenyum manis ketika melihat gereja ini semakin bertumbuh dan menjadi berkat yang sangat besar bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan.
Semoga ini juga menjadi mimpi kita semua. Mimpi yang akan kita kejar dan capai bersama-sama. Aku yakin kita pasti bisa. Karena aku percaya bahwa Ia yang telah memulai, Ia juga yang akan terus menyertai. Selamat ulang tahun yang ke-50, gereja tercinta. Terima kasih telah menjadi rumah dan keluarga yang nyaman bagi kami. Tuhan memberkati kita semua. Komisi Anak mengucapkan Happy Anniversary GKT Ampenan ke-50. Maju bersama di dalam Kristus. Jagoan Kristus. Yes, yes, yes. Kami Komisi Remaja Pemuda mengucapkan Happy Anniversary GKT Ampenan ke-50. Selalu bertumbuh dan menjadi berkat. Leadership acting. Go, go, go. Kami dari Komisi Pria dan Komisi Wanita mengucapkan Happy Anniversary GKT Ampenan ke-50. Harapan kami, gerejaku teruslah menjadi berkat dan selalu dirindukan oleh seluruh jemaat GKT Ampenan. Shalom, kami dari Komisi Usia Indah mengucapkan selamat hari jadi GKT Ampenan yang ke-50. Bertumbuh dalam iman dan semakin diberkati. Yes, yes, yes. Halo, Shalom, Happy Anniversary GKT Ampenan yang ke-50. 50. Tema kita di ulang tahun yang ke-50 ini adalah Yesus yang memulai, Yesus juga yang akan terus menyertai kita. Jadi mari kita tetap semangat melayani Tuhan, terus setia, belajar, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Harapan kami ke depannya kiranya kasih Kristus selalu mengalir tengah-tengah jemaat kita semua. Harapan kami kekeluargaan ini terus ada dan kita bersama bertumbuh menjadi semakin dewasa di GKT Ampenan. Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. Kiranya kita tetap penuh sukacita dan bahagia bersama-sama kita rayakan hari yang berbahagia ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, berikan aplaus untuk video Selain Pandang untuk GKT Ampenan, tim multimedia. Berikan aplaus sekali lagi untuk tim multimedia kita yang telah bersusah payah untuk membuat video ini. Ya, tetap semangat multimedia. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, saya mengundang hamba Tuhan dan penatua untuk ke depan. Kita akan melewati prosesi seremonial potong kue dan tiup lilin. Kami juga mengundang Evangelis Ganda dan penatua Bapak Dimas dari GKT Gloria untuk turut maju. Karena Bapak Ibu, GKT Gloria cikal bakalnya adalah GKT Ampenan. Dulu GKT Gloria itu merupakan bagian pos PI. Tapi karena Tuhan berkarya, semakin hari semakin besar, akhirnya menjadi jemaat penuh. Pada hamba Tuhan dan majelis penatua dipersilahkan. Seluruh penatua, seluruh hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Ya, silakan Mbak Eli. Ya, semua Eli juga, silakan. Pak Dimas dan Evangelis Ganda,
silakan. Kita sama-sama bernyanyi Happy Anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy menyaksikan para penatua dan hamba Tuhan meniup bersama-sama. Mungkin agak maju saja ya, agak maju, meniup bersama-sama lilin ini. Pakai kipas ya. Wah, sejak pandemi kita tidak lagi tiup-tiup, tapi kipas-kipas. Walaupun bukan sate, kita kipas ya. Ya, nggak apa-apa yang mewakili Jadi kalau begitu ya. mewakili aja yang kipas-kipas ini ya. Mungkin nanti kita kasih komando. Ya, kita hitung bersama-sama. 5 ya, 5 Dari ya. 5 ya, karena 50 tahun kita. Oh ya, tunggu, ada satu masih ada satu penatua lagi. ya. Wah, ini luar biasa ini karena sibuk di belakang ya. Ya, oke. Sibuk mempersiapkan untuk kita semua. Kita hitung mundur ya dari 5 ya. Ya. Siap ya. Ya. 5 4 3 2 1. Silakan. Luar biasa penyertaan Ternyata Tuhan. kompak juga ya. Iya, kompak bisa padam ya. Dan diharapkan terus kompak ini. Ya. Ya, Kenapa kita harus terus kompak? Kita akan lanjutkan dengan potong kue ya. Potong kue yang pertama akan dilaksanakan atau dilakukan oleh ketua penatua dan panitia mirip jadinya bingung. Ketua penatua GKT Grogi nih Pak, Ampenan grogi. yang nanti ketua penatua akan memotong kue dan akan menyerahkan kepada generasi penerus gereja kita, anak sekolah minggu kita yang kali ini akan diwakili oleh anak Potongnya pakai ini Pak, jangan pakai kipas. Iya, ya silakan Indi ke depan. Ya silakan Bapak Penatua Pak Albert.
Indi adalah murid sekolah minggu yang melambangkan bahwa generasi penerus gereja yang kelak akan melanjutkan gereja kita. Ya, terima kasih. Indi boleh kembali ke tempat, hati-hati. Nah, berikutnya hamba Tuhan GKT Ampenan juga akan melakukan pemotongan kue dan akan diberikan kepada, saya rasa keduanya menerima gitu ya, barengan gitu menerima Evangelis Ganda dengan Bapak Dimas sebagai lambang walaupun sekarang masing-masing menjadi jemaat penuh, tetapi kita sama-sama GKT, kita akan terus bertumbuh bersama, saling mendukung, saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Ya, berdua menerima. Ya, kita berikan aplaus. Ya, baik. Prosesi untuk tiup lilin dan potong kue sudah selesai. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Boleh kembali ke tempat. Acara kita selanjutnya nih. Iya, sekarang kita akan memberikan apresiasi bagi para perintis gereja kita yang akan diwakili oleh anggota keluarga. Yang pertama adalah untuk Om Liu ya, yang kita kenal dengan Om Liu, yaitu Bapak Lau Chen Chuan. Mohon kesediaan Ibu Kue Hun untuk maju ke depan. Mohon kesediaan penatua untuk, hamba Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua. Ya, silakan dulu, silakan. Bapak Ibu, ini adalah anak dari perintis gereja kita. Ya, luar biasa, sampai usia lanjut pun tetap setia beribadah. Ini motivasi buat kita yang muda ya. Jangan lelah untuk beribadah. Ya, yang berikutnya adalah kita berikan apresiasi untuk Encim Apau ya, atau Ibu Paulina. Mohon kesediaan Pak Siing untuk menerima. Ya, silakan Bapak Siing mewakili Mama ya, Encim Paulina. Encim Paulina ya. Yang berikutnya kita berikan apresiasi untuk Encik Tio Ming O. Mohon kesediaan Bapak Cendrawan untuk mewakilinya. Cik Tio Mingo, ini adalah papa dari Bapak Cendrawan ya. Selanjutnya kita akan berikan apresiasi untuk Encik Tan Fuk Kue. Mohon kesediaan Bapak Endra Wijaya untuk mewakilinya. Ya, silakan Pak Endra, ini adalah cucu dari salah satu perintis gereja juga. Selanjutnya siapa Cik? Sudah. Oh, ada 4. Bapak Ibu, ini adalah pewaris iman dari para perintis gereja ya. Kepada Bapak Pendeta Soeharto ya, dipersilakan. Ya, kita berikan aplaus untuk Encik Lau Chen Chuan yang diwakili oleh Ibu Kue Hun. Ya, berikan aplaus sekali lagi untuk Encim Paulina yang diwakili oleh Bapak Ang Siing. Yang berikutnya mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Encik Tio Ming O yang diwakili oleh Bapak Cendrawan. Berikutnya kita berikan aplaus sekali lagi untuk Encik Tan Fuk Kue yang akan diwakili oleh Bapak Endra Wijaya. Foto bersama dulu. Ya. Mungkin agak merapat. Ya. Di tengah sedikit. Ya, nggak apa-apa.
Ya, terima kasih. Terima kasih keluarga yang sudah mewakili. Ya, berikutnya kita akan mendengarkan pesan dari Sinode GKT yang berupa video. Saya persilahkan tim multimedia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam komunitas Gereja Kristus Tuhan Ampenan. Saya mewakili Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk GKT Ampenan. Sungguh luar biasa pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan yang telah memulai pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Saya percaya pasti ada banyak jejak-jejak ilahi dalam perjalanan iman Bapak Ibu sebagai jemaat di GKT Ampenan. Doa kami kiranya Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan terus memberikan penyertaannya sehingga sungguh Bapak Ibu yang ada di dalam komunitas ini terus bertumbuh, mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan yang membawa Bapak Ibu semakin dalam mengasihi Tuhan sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja boleh menaungi Bapak Ibu, memeliharakan, memberkati dan membawa semua komunitas yang ada di Gereja Kristus Tuhan Ampenan menjadi serupa dengan Kristus. Soli Deo Gloria. Ya, itu tadi pesan dari Sinode untuk gereja kita. Ya, Bapak Ibu, tak henti-hentinya kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur ini yang dengan kasih akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk segala karya, pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan mulai. Dan kami bersyukur diberikan kesempatan untuk bersama-sama memasuki komunitas, memasuki arakan bersama Tuhan untuk melayani di Pulau Lombok ini melalui GKT Ampenan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan memampukan kami, menolong kami untuk menjadi kepala bagi gereja kami, untuk kami bisa berperan menjangkau banyak jiwa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan menolong perjalanan kami ke depan. Kiranya kami tambah setia, tambah cinta Tuhan, tambah rajin beribadah, rajin baca Alkitab, bahkan kami juga rindu berpartisipasi, menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, sekarang saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi yang diikuti dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo dan kita tutup dengan Amin Song. Yakinlah, Yesus yang memulai,
Yesus yang akan meneruskan, menyertai sampai Dia datang kembali. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, urapan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menyertai gereja kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya, secara khusus tamu undangan dari GKT Gloria. Terima kasih kehadiran Bapak-Bapak membawa sukacita yang lebih bagi kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.